Tidak ada yang menyangka malam itu akan terasa berbeda. Panggung top 6 DA7 biasanya penuh sorak, lampu berputar, dan suara riuh yang tidak pernah benar-benar berhenti. Tapi ketika Valen melangkah maju, seolah seluruh studio menahan napas. Suaranya muncul pelan, namun punya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah ketulusan yang menggetarkan. Dan hanya dalam beberapa detik pertama, semua orang sadar ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak tercatat di naskah acara, tidak direncanakan siapapun. Dan apa yang terjadi setelah itu membuat seluruh ruangan terdiam. Sejak awal kompetisi, Valen tidak pernah menjadi kontestan paling ribut, paling mencolok, atau paling sering muncul di kamera. Tapi ada satu hal yang selalu menempel padanya. Aura tenang yang membuat orang penasaran. Ia dikenal sebagai pembawa lagu-lagu cinta, kadang manis, kadang menyayat. Ada kedalaman tertentu di suaranya, seperti seseorang yang memahami cinta tidak hanya dari kebahagiaan, tetapi juga dari kehilangannya. Dan itulah yang membedakannya. Banyak penyanyi bisa menyanyikan nada tinggi, namun tidak banyak yang mampu menyampaikan cerita. Valen punya itu, dan Malam Top 6 membuktikannya. Jika Anda menelusuri perjalanan Valen, Anda akan menemukan pola yang menarik. Lagu-lagunya selalu berkisar pada rasa rindu, penantian panjang, dan cinta yang tidak disampaikan dengan kata-kata, tetapi dengan perasaan yang mengalir perlahan. Dan itulah yang membedakannya. Banyak penyanyi bisa menyanyikan nada tinggi, namun tidak banyak yang mampu menyampaikan cerita. Valen punya itu, dan Malam Top 6 membuktikannya. Jika Anda menelusuri perjalanan Valen, Anda akan menemukan pola yang menarik. Lagu-lagunya selalu berkisar pada rasa rindu, penantian panjang, dan cinta yang tidak disampaikan dengan kata-kata, tetapi dengan perasaan yang mengalir perlahan. Ada lagu tentang momen bersama orang tercinta yang terasa seperti detik-detik berhenti. Ada lagu tentang cinta yang jaraknya jauh, tetapi harapannya tidak pernah padam. Ada pula lagu romantis yang lembut, hampir seperti bisikan seseorang yang takut kehilangan. Dan semakin ia bernyanyi, semakin terasa bahwa suaranya membawa pesan yang tidak ia ucapkan. Seolah ada cerita pribadi yang mengendap di balik nada-nada itu. Cerita yang malam itu akhirnya muncul ke permukaan. Ketika intro Bahtera Cinta mengalun, Valen menutup matanya sejenak. Kamera menyorot wajahnya, diam tetapi tegang. Lalu bait pertama keluar dari bibirnya, lembut namun menghantam tepat di dada. Penonton perlahan memudar, studio menjadi sunyi, hanya suaranya yang mengisi ruang. Fuji yang duduk di bangku penonton tampak berkaca-kaca sejak awal. Tangannya menutup mulut, seolah menahan sesuatu yang ingin pecah. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara kagum, sedih, dan nostalgia. Namun, momen paling tak terduga datang dari sisi lain panggung, dari seorang legenda yang jarang memperlihatkan emosinya. Rhoma Irama, sosok yang biasanya tenang dan penuh wibawa, tampak goyah sejak lirik pertama. Matanya mulai berair, ia menunduk, mengusap wajah, lalu menatap Valen seolah memahami beban yang dibawanya di lagu itu. Dan ketika Valen mencapai nada tinggi, yang ia nyanyikan bukan sebagai pamer skill, tetapi sebagai luapan rasa, Rhoma Irama. Tiba-tiba Rhoma Irama berdiri. Ia naik ke kursi, maju beberapa langkah, dan memeluk Valen dengan erat. Penonton terperangah, kru tidak siap, bahkan Valen sendiri tampak kaget, hampir tidak percaya. "Aku nggak tahu kenapa lagu ini bikin aku sedih," ucap Rhoma dengan suara bergetar. "Kamu nyanyinya terlalu jujur." Itu bukan pujian biasa, itu pengakuan dari seseorang yang sudah puluhan tahun hidup dalam dunia musik. Dan pelukan itu langsung meledak di dunia maya. Di balik seluruh momen yang menggetarkan itu, ada satu nama yang tidak banyak diketahui penonton, Harsiwi Ahmad, direktur programming yang jarang tampil di depan kamera, namun punya pengaruh besar dalam pembentukan dinamika peserta, coach, dan alur emosional panggung. Ia bukan tipe yang muncul memberi arahan di depan umum, tapi banyak keputusan penting, lagu, penempatan peserta, hubungan dengan coach seringkali berawal dari meja kerjanya. Dalam kasus Valen, dinamika antara dirinya dan coach dipertajam oleh arahan produksi, membangun karakter, menggali emosi, dan memaksimalkan cerita.
Harsiwi bukan sekedar pengatur acara, dia perancang atmosfer. Atmosfer inilah yang mendorong Valen semakin jauh ke dalaman dirinya. Setelah penampilan itu, juri lain memberikan komentar yang hampir tidak masuk akal. Sempurna, paket lengkap, tidak perlu dikritik lagi, profesional banget. Kata-kata itu mungkin terdengar manis bagi penonton, tetapi bagi seorang kontestan, itu adalah beban yang berat. Karena setelah mendapat pujian begitu tinggi, kesalahan kecil pun bisa terasa seperti kegagalan besar. Kontestan lain mulai merasa terintimidasi. Bahkan juri sempat melontarkan candaan bahwa peserta lain bisa minder. Dan di balik senyumnya, Valen membawa tekanan yang tidak sedikit. Tekanan yang justru semakin meningkat setelah momen viral itu. Video pelukan Rhoma Irama kepada Valen menyebar dengan cepat. Ribuan komentar bermunculan. Merinding banget. Aku ikut nangis. Penampilan paling menyentuh tahun ini. Tetapi seperti biasa, perhatian publik datang bersama tuntutan. Valen harus konsisten, harus lebih baik, harus mempertahankan standar setinggi itu di setiap panggung. Para fans, komentator, bahkan haters mulai menguliti setiap detail penampilannya. Sorotan itu tidak selalu mudah diterima. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Valen hanya ingin bernyanyi. Di balik panggung, suasana tidak selalu seindah tepuk tangan penonton. Ada hari ketika Valen merasa terbebani. Ada sesi latihan ketika dirinya harus menggali emosi yang terlalu dalam. Ada momen ketika kritik kecil terasa menyakitkan. Coach Vildan berusaha membentuk teknik dan penghayatannya, namun dinamika mereka seringkali disorot. Ada yang memuji kedekatan mereka, ada pula yang merasa ada tensi tertentu. Namun satu hal pasti, Valen belajar untuk menghadapi tekanan itu, bukan lari darinya. Dan justru rasa tidak nyaman itulah yang membuat penampilannya semakin manusiawi. Ketika Valen berdiri di panggung, semua tekanan, ekspektasi, dan suara-suara dari dunia luar hilang. Yang tertinggal hanyalah suara yang keluar dari hatinya, jujur, apa adanya, tanpa pretensi. Inilah alasan mengapa malam top 6 terasa begitu kuat. Ia tidak sekedar bernyanyi, ia melepaskan sesuatu yang tersimpan lama. Dan para juri menangis bukan hanya karena lagu itu menyedihkan, tetapi karena mereka merasakan kebenaran yang terpancar darinya. Pada akhirnya, Valen menunjukkan bahwa kadang suara paling indah bukan datang dari nada yang sempurna, tetapi dari hati yang pernah merasakan luka, lalu memilih untuk tetap bernyanyi. Dan itulah momen ketika seluruh Indonesia merinding bersamaan.